Eliani Fitria Dewi, 40, ibu kandung Nurin Elvani menceritakan anaknya perempuannya itu jadi penjual keripik untuk membantu ekonomi keluarga. Eli mengaku tidak pernah ada tujuan untuk mengeksploitasi Nurin anak ketiganya demi keuntungan. Saat Eli akan berdagang, bocah kelas 1 SD pun selalu ingin ikut dan enggan ditinggal, hingga akhirnya selalu ikut berkeliling dagang keripik di pusat kota Sukabumi. Saat bapaknya sakit, mental Nurin sempat terganggu karena tidak percaya diri, namun setelah ikut berdagang, kepercayaan dirinya kembali terbentuk, kendati Nurin ikut berjualan namun dia dipastikan tetap bersekolah. Biasanya, Nurin ikut berjualan sepulang sekolah, dia berharap dapat tetap berwirausaha mandiri sambil membantu suaminya. Mensos Risma mengatakan, dirinya tiba-tiba datang ke rumah Nurin setelah mendapat kabar adanya anak SD kelas 1 jualan membantu ekonomi keluarganya. Kemudian untuk segera memastikan keadaannya, ia pun memerintahkan kepala sentra di Palamarta untuk mengeceknya dan akan mengunjunginya. Selain itu, Mensos juga memberikan sejumlah bantuan berupa kebutuhan hidup layak, sembako, perlengkapan rumah tangga dan peralatan usaha serta uang tunai. Diketahui Nurin anak kelas 1 SD tersebut, setiap siang menjelang sore kerap ikut berjualan dan membantu menjajakan keripik pisang bersama ibunya di pusat keramaian kota Sukabumi. Awalnya karena ayahnya kecelakaan kan, jadi setelah kecelakaan itu kesehatannya jadi menurun, terutama di fungsi otaknya ya, karena pendarahan otak. Jadi saya suka berjualan untuk kehidupan sehari-hari, untuk sekolahnya gitu, untuk bekal sekolahnya. Karena memang saudaranya laki-laki semua, dan yang paling besar juga kan ngejagain yang bayi, jadi dia nggak ada teman itu awalnya mah, dia nggak ada teman di rumah, pengennya sama ibu gitu. Jadi ikut ibu berjualan. Iya, jadi ibu jualan dia pengen ikut. Kalau saya nggak ajak dia malah ngamuk di rumah gitu. Terus dia mengedarkan sendiri Bu dagangannya atau memang hanya di titik tempat aja di satu tempat atau gimana? Iya, dia suka nawarin gitu. Dia ngelihat saya, mungkinnya saya suka nawarin. Kalau misalnya ngider kan saya nawarin ke toko-toko gitu ya, ke rumah makan. Dia suka ikut. Jadi awalnya sih ngelihat gitu. Saya Bu pengen nyobain. Saya membolehkan karena saya pikir itu bisa membantu dia, karena dia di rumah juga di sini kan kurang percaya dirinya karena tadinya kalau main sama temen-temennya dia suka dikatain rumahnya jelek. Jadi banyak lah aktivitas gitu, di luar. ya orang miskin lah gitu ya, ayahnya nggak sehat lah gitu, jadi dia kurang pede. Dan keluhan dari sekolah juga gitu, jadi dia itu di sekolah itu pendiam, jadi kalau misalnya diejekin temennya, digalakin temennya, dia nggak ngelawan, diem aja gitu. Jadi tolonglah Bu katanya, biar dia semangat gitu, terus biar dia pede, makanya dia mau nawarin, ya saya bolehin sok atuh gitu, biar dia pede gitu. Dan alhamdulillah gitu, setelah dia berani nawarin itu, sekarang dari sekolah juga udah nggak ada keluhan gitu, anaknya juga ceria sekarang, nggak kayak kemarin gitu ya, dia sering murung. Udah berapa lama kalau misalkan ikut jualan? Kalau ikut jualannya mah udah lama ya, dari pertama saya jualan aja memang udah suka ikut. Itu mengganggu sekolahnya nggak untuk kalau adik, atau memang sudah di luar setelah kegiatan pulang sekolah, iya saya memang sengaja jualannya setelah pulang sekolah karena dia pengen ikut. Oh iya. Iya. Nah terus hari ini kan untuk kedepannya anak ibu ini. Ya mudah-mudahan saya pengen bisa usaha sebenarnya, pengen bisa usaha sendiri. Saya juga pengennya ada Lebih mandiri lagi mungkin. Iya, lebih mandiri lagi gitu, pengen usaha sendiri. Jadi ngebantu suami aja gitu kan, ngebantu suami. Iya aja gitu, perempuan yang biasanya mudah itu kerja, sekarang mah harus pakai uang, sedikit-sedikit harus pakai uang gitu kan ya. Mau kerja di sini harus ada uang sekian gitu. Ya mudah-mudahan nanti
kalau suami saya sehat mencari kerjanya dimudahkan gitu. Bu, kalau bapak tuh suami tuh kecelakaan apa Bu, bisa boleh ceritakan? Kecelakaannya itu di saat dia sedang kerja, ditabrak orang dari belakang, ditabrak motor. Jadi pengendara motor ini ngebut kayaknya. Memang posisi kantornya suami itu kan pas tikungan di situ ya, di bawah Samsul Ulum itu kan, dekat Samsul Ulum. Jadi si motor ini nyerobot masuk ke dalam garasi. Masuk. Posisi suami itu lagi parkirin mobil yang mau keluar dari kantornya. Jadi ditabrak dari belakang. Kondisi suami itu koprol, kata yang lihat di situ, koprol ke belakang, kena mobil dulu, baru kena jalan. Mental. Iya, mental lagi. Jadi kerjanya itu sebagai apa Bu? Security. Oh, security. Iya, security. Itu tahun berapa Bu kejadian itu? Itu 3 tahun yang lalu, 19 Agustus, sekarang itu 3 tahun. Iya. Kondisi kapan tuh jualannya? Kalau jualan mah sejak suami udah nggak aktif berarti udah kerja, iya udah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.